warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Kali ini Mas Kasir mau ajak sedulur semua untuk ikut ke pabrik kosmetik milik Ibu Nining Sri Tanjung di Jalan Sekuntum, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Nah, kita pengen tahu nih, bagaimana cara Bu Nining merintis usaha kosmetik dengan kearifan lokal ini. Katanya nih, dari usahanya ini, tempat pembuatan produknya yang awalnya dari rumah biasa, kini sudah memiliki pabrik sendiri yang lumayan besar. Bahkan, kini bisnis kosmetik dengan merek Sri Tanjung sudah menjadi pabrik produsen kosmetik terbesar di Riau. Karena saat ini, hanya ada 2 pabrik sejenis yang beroperasi di Riau. Hebat ya, penasaran gak gimana ibu 2 anak ini membangun usaha hingga berkembang seperti saat ini? Ayo kita langsung tanya-tanya aja ke Ibu Nining Sri Tanjung yang akan menjadi orang inspiratif berikutnya di channel Mas Kasir dalam program Jejak Sukses. Tapi jangan lupa Lur, di-subscribe dulu nih channel YouTube Mas Kasir dan hidupkan tombol loncengnya supaya sedulur semua terus dapat updatean video terbaru kami. Sri Tanjung mulai dirintis tahun 2007 dengan modal awal yang sangat minim, yaitu Rp250.000. Yang melatar belakangi saya membuat Sri Tanjung adalah keprihatinan saya akan produk-produk yang beredar pada saat itu ketika saya pertama kali tinggal di Riau. Jadi waktu saya tinggal di Riau itu, khususnya di Pekanbaru, produk-produk salon yang beredar itu dia hanya berdasarkan murah tapi menyampingkan kualitas. Karena prihatin itulah akhirnya membuat saya untuk berinisiatif membuat produk dengan berkualitas dan natural 100%. Motivasi yang kedua itu yang melatar belakangnya adalah saya merasa perempuan itu harus berdaya. Jadi waktu itu suami saya ketika kami sama-sama hijrah ke Riau ini, kami memang ekonominya sangat sulit sekali, sehingga saya berpikir saya harus berperan membantu suami dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Kalau latar belakang farmasi, karena kan identik dengan farmasi ya kosmetik, saya memang tidak mempunyai latar belakang farmasi. Tetapi ketika saya dulu lulus SMA, saya pernah bekerja sebagai tenaga riset produk di produk dari Jepang. Ya, di Jakarta waktu itu. Dari riset produk itulah yang melatar belakangi akhirnya saya menciptakan produk yang berkualitas itu di Riau. Selanjutnya saya pun memperdalam ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kosmetik tadi dengan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus. Dan satu lagi, agar berjalan dengan baik sebuah industri kosmetik memang harus punya tenaga farmasi. Nah, di Sri Tanjung juga ada yang mendampingi saya tenaga farmasinya. Sebenarnya produk pertama saya adalah massage oil dan lulur. Massage oil ini tercipta sebenarnya secara tidak sengaja. Jadi ketika saya merawat ibu mertua saya yang sakit stroke, dia kan kulitnya lecet-lecet karena kebiasaan mandi pakai washcloth gitu kan, hanya dilap. Sedangkan salep yang diberi dokter pada saat itu tidak bisa menyembuhkan luka-lukanya, apalagi dia punya penyakit gula. Akhirnya saya menciptakan sendiri waktu itu lotion dari bahan alami untuk dipakaikan ke ibu mertua saya gitu loh. Akhirnya kulitnya mulus lagi dan nggak lecet-lecet lagi gitu loh. Akhirnya dari situlah saya pikir ternyata produk ini bagus untuk massage oil dan lotion gitu. Makanya ketika saya memutuskan untuk membuat produk pertama yang saya buat adalah massage oil yang sudah terbukti di mertua saya tadi gitu. Kalau produk sih belum banyak ya, sekarang ini sekitar 25 sampai 30 produk untuk produk sendiri. Kalau untuk produk yang maklon ya sekarang ini sudah
karena kita baru kan, sudah 12-an brand. Awal di Sri Tanjung berdiri itu memang kami segmennya sudah jelas. Segmen kami pertama adalah salon dan spa. Jadi di Riau. Jadi kami langsung mendatangi salon dan spa itu menawari mereka. Jadi bukan langsung end user langsung ke toko-toko enggak. Jadi ketika salon-salon dan spa sudah kenal, barulah ketika secara izin sudah keluar, barulah kami taruh ke toko-toko gitu loh. Jadi kan dari salon-salon sudah tinggal cari brand kami, seperti itu sih. Untuk produk sejenis saya biasanya saya bilang kalau ini produk asli Riau. Satu itu. Sama yang membedakan tentu itu kan. Produk ini produk asli Riau dengan kualitas yang sama, dengan harga yang lebih murah. Seperti itu, daripada mereka pakai produk yang dari luar tapi kualitasnya nggak beda jauh, mereka pasti lebih memilih di produk yang dari Riau. Untuk wilayah luar Riau kami pakai online, pakai marketplace, pakai Instagram kan, pakai FB seperti itu. Tetapi kami untuk menjangkau end user langsung, kami juga membuat ukuran yang lebih kecil-kecil gitu. Nah, itu biasanya lebih ke marketplace atau ke online shop gitu. Kalau yang gede-gede biasanya lebih ke toko-toko kosmetik biasanya. Jadi tiap hari kami produksi. Misalnya hari ini kami produksi milk bath, udah selesai besoknya massage oil. Ya, pokoknya setiap hari muter terus seperti itu. Jadi ada kebetulan misalnya ada juga mengerjakan maklon punya orang kan, seperti itu juga. Tapi yang jelas setiap hari kami produksi, walaupun memang batchnya tidak besar gitu loh, tidak besar. Mungkin sekali produksi untuk lulur mungkin 500, 250 seperti itu aja gitu. Tantangannya adalah bagaimana supaya tetap survive. Satu itu kan, survive dari apa? Nah, dari satu persaingan. Yang saya prihatinkan adalah persaingannya itu bukan kita sesama UMKM atau sesama produsen di dalam negeri, tetapi persaingan dari produk-produk yang dari luar, dari Cina, dari seperti itu, dan itu merambah ke marketplace dengan yang harganya yang fantastis rendah sekali, tetapi dia tidak mengikuti regulasi yang ada di Indonesia seperti itu. Terus mereka tidak kena pajak segala macam, kan seolah-olah kita berhadapan dengan lawan yang nggak seimbang seperti itu. Tapi kalau kita misalnya bersaing dengan sesama UMKM atau produsen di Indonesia sendiri kan nggak masalah gitu, itu malah lebih bagus. Itu sebenarnya tantangannya. Seperti apalagi sekarang ini kan, ketika pasar bebas seperti ini, semua industri kosmetik itu tantangannya itu. Ya, mereka masuknya produk-produk kosmetik dari luar yang kadang-kala tidak mengikuti aturan regulasi di Indonesia gitu loh. Sedangkan kita harus itu kan ngikutin, mereka enggak gitu loh. Kan enggak fair kalau kayak gitu. Prinsip Sri Tanjung itu kan berbisnis adalah ibadah. Kami rasa kami menganggap bukan duka sebenarnya, sebuah pelajaran gitu dari setiap kesulitan yang kami hadapi gitu loh. Jadi kalau dibilang dukanya apa, kami merasa itu bukan duka, tapi pelajaran yang harus kami ambil hikmahnya sehingga kami bisa lebih baik lagi gitu. Seperti misalnya pandemi ini ya, pandemi kan seperti yang kita ketahui hampir semua industri, semua segmen kehidupan ekonomi segala macam runtuh kan gitu loh. Tetapi bagi kami Sri Tanjung ini adalah sebuah pelajaran berharga buat kami. Kenapa? Ternyata Allah memberikan kami waktu untuk meriset dengan start yang sama
gitu dengan industri-industri di dunia semua, dengan pemikiran yang sama juga, menghadapi masalah yang sama. Bagaimana kami sukses? Jadi seperti itulah kami menghadapi duka. Duka itu jadi buat kami itu bukan duka, itu pelajaran yang harus kami ambil gitu. Kalau ditanya omset, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat-sangat berat. Kenapa? Karena setiap orang punya standar kesuksesan tersendiri, ya kan. Bisa jadi buat saya nilai segitu itu besar, ya, nilai 100, 200, 300 juta itu besar, tapi bisa jadi orang lain menganggap itu terlalu kecil gitu. Tapi kalau bisa saya bilang di sini adalah dari bisnis yang saya geluti selama ini, akhirnya Sri Tanjung bisa punya pabrik sendiri dengan 0% hutang gitu. Seperti itulah. Jadi jika jadi yang namanya punya bisnis itu kan orang biasanya identik dengan hutang. Nah, tetapi ini dengan investasi yang dihasilkan dari keuntungan bisnis yang dia jalani gitu. Jadi nggak ada hutangnya seperti itu. Target kami adalah Sri Tanjung menjadi industri kosmetik pertama di Riau yang membrandingkan diri sebagai industri kosmetik berprebiotik. Itu 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan Sri Tanjung bukan hanya sebagai industri kosmetik, tetapi juga dia mempunyai industri obat tradisional, kan gitu, yang berhubungan dengan natural tadi, karena DNA-nya kan natural. Seperti itu target 10 tahun ke depan. Sri Tanjung punya slogan, dari Riau mendunia. Saya berharap Sri Tanjung menjadi industri kosmetik yang dibanggakan di Riau gitu. Seperti itu, jadi industri kosmetik yang syariah yang dibanggakan oleh Riau. Itu harapan saya. Pesan saya sih buat teman-teman di luar sana, ibu-ibu atau pokoknya teman-teman ya di luar sana yang ingin mempunyai bisnis, khususnya bisnis kosmetik, jangan beranggapan untuk berbisnis kosmetik tuh harus punya pabrik sendiri. Mulailah menggandeng. Kita hidup itu kan saling menggandeng, jadi saling memenuhi. Jadi kalau memang pinternya berdagang, tapi mau berdagang kosmetik, lebih baik untuk urusan produksinya bekerja sama dengan pabrik yang sudah punya izin produksinya. Jadi dia bisa fokus di penjualan dengan brand dia sendiri. Dan mulailah mindsetnya jadi pebisnis, bukan pedagang. Itu kan beda. Kalau pedagang itu dia tidak memikirkan investasi jangka panjang. Wah, jadi dia hanya memikirkan hari ini jualan dapat berapa segala macam, dapat gede, 10 tahun, 20 tahun lagi dia nggak mikir lagi apakah dia bisa jualan itu apa enggak. Tapi kalau berbisnis adalah jiwa bisnis ya. Hari ini dia memang berjualan bisnis kosmetik, tapi jadilah kosmetik itu brandnya dia, gitu loh. Kan capeknya sama, ngejual brand orang lain dengan ngejual brand sendiri capeknya sama. Nawarinnya sama, kan? Sama-sama beli, kan? Kenapa nggak mulai dari brand sendiri, gitu loh? Dan alhamdulillah di Riau sudah ada, gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh, kan? Nggak perlu jauh-jauh ke Jawa, ke sana, ke Sumatera, ke daerah lain, kan? Di Riau sudah ada. Dan di Riau ini juga minim juga modalnya, gitu. Dan sangat minim. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis kosmetik bisa mulai dari Maklon gitu di Sri Tanjung. Sebenarnya prinsip yang pertama adalah menurut saya seorang pengusaha jika ingin sukses adalah yang pertama adalah komitmen. Itu penting. Komitmen. Nah, komitmen ini adalah kalau saya pribadi komitmen ini menyangkut dua faktor. Memantaskan diri berkomitmen kepada Allah
dan memantaskan diri berkomitmen kepada masyarakat. Nah, ini komitmen ini penting sekali. Jadi selama ini kan orang hanya berkomitmen komitmen jadi pengusaha hanya gitu kan. Tapi ketika dia berkomitmen jadi pengusaha yang taat sama Allah, kan misalnya kan, tentu akad-akadnya beda. Tentu sesuai syariah. Lalu berkomitmen dia ingin memantaskan diri di masyarakat, tentu ingin produknya bagus, kualitas bagus, bahan yang digunakan bagus, kan seperti itu sih. Satu, pertama komitmen. Kedua adalah terus belajar dan melakukan perbaikan. Belajar, melakukan perbaikan, seperti itu gitu. Itu sih pembelajar. Jadilah pembelajar, karena pada dasarnya masalah itu kalau misalnya ilmunya kita sudah dapat, masalah yang sulit itu jadi mudah gitu. Tapi kedepannya pasti kita ketemu masalah lagi kan, masalah itu nggak ada habisnya gitu. Tetapi kapasitas kita menyelesaikan masalah itu berbeda ketika kita belajar terus, seperti itu. Nah, gimana Lur? Salut ya buat Bu Nining Sri Tanjung. Ceritanya sangat menginspirasi kita, khususnya bagi kamu yang punya usaha sejenis atau barangkali lagi mikir-mikir mau buka usaha. Memulai usaha di usia 30-an, ternyata ibu peranakan Jawa Batak ini bisa sukses. Bagi kamu yang tertarik dengan usaha ini, Ibu Nining juga membuka peluang bagi kamu untuk membuat produk kosmetik dengan merek kamu sendiri. Sampai di sini dulu ya Lur episode Jejak Sukses Mas Kasir kali ini. Mari kita dukung UMKM lokal agar terus maju dan berkembang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantep tenan.